Suara Tapian Channel, saat ini kami berjumpa di rumah seorang wartawan senior. Dia setia di panggilan menjadi jurnalis. Dia juga Ketua Umum Forum Jurnalis Batak dan juga memberi hati di adat budaya Batak menjadi Ketua Umum Pasaribu Sejabotabek. Banyak hal nanti akan kita gali pengalaman dari Jamida Pasaribu. Selamat siang Pak Jamida. Selamat siang, Lai. Bagaimana kabar? Baik, sehat-sehat. Puji Tuhan. Ini kita berterima kasih nih dibuka pintu untuk kita bincang-bincang tentang pengalamannya sebagai jurnalis senior. Saya dengar hampir 50 tahun jadi jurnalis. Bisa cerita apa dulu awal semacam pemicu lah memilih bidang jurnalis? Terima kasih. Mulai berluga singkatan dari Hotman Jonathan Marbun Lumangau. Jadi kadang-kadang kan soal ini juga kenapa Rubik berluga, orang juga bukan bertanya-tanya, tapi ada kadang-kadang yang ingin tahu gitu. Ya. Nah, itulah yang pertama. Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya apa sesungguhnya alasan utama untuk terjun di dunia Jurnalis. Terus terang awalnya itu kira-kira 46 tahun yang lalu itu cari pekerjaan. Cari pekerjaan karena setelah saya tamat SMA cari kerja. Waktu itu kebetulan SIP harian Senin Suwaru membuka kesempatan peluang untuk ikut apa istilahnya itu untuk belajar latihan lah ya. Tetapi setelah saya berpikir kalau kita mau jujur, profesi wartawan itu adalah profesi yang mulia. Kenapa? Karena apapun alasannya, sebaik apapun pemerintah, legislatif dan yudikatif, itu pengaruh informasi itu cukup besar. Ya. Informasi yang disandang oleh jurnalis. Nah, saya dulu tadi itu yang terngiang di dalam benak saya. Oh, ini tugas mulia ternyata wartawan. Maka saya ya bersekutu dan bertekad, udahlah, karena dulu saya memang mau pekerjaan, saya mau cari pekerjaan, akhirnya Tuhan menunjukkan saya sebagai jurnalis. Udah, itulah yang saya geluti selama 6 tahun. Kenapa? Sejujurnya memang walaupun tugas wartawan itu dipengaruhi 3 hal. Ya. Yang pertama adalah visi dan misi pimpinan kita. Visi dan misi koran kita, ya. media kita. Ya. Apakah itu media cetak, elektronik, televisi, ya. dan sekarang ini online. Ya. Itu dipengaruhi itu pertama. Yang kedua, naluri kita sebagai manusia. Ada kadang-kadang kita membuat berita itu boleh dibilang tidak pas. Kalau nanti saya bilang buatan tangan, ya tidak pas juga. Ya. Tidak pas dengan naluri kita. Ya. Tapi karena pimpinan mengatakan begitu, kita harus manut. Dan yang ketiga, dan kepentingan masyarakat lainnya. Ya. Ya, itu. Jadi kembali pertanyaan saya. Jujur saja,
dulu kira-kira ya zaman Orde Baru lah itu dunia wartawan itu sangat-sangat cukup berperan dan dihargai. Secara pribadi saya hampir seluruh Indonesia ini pernah saya kunjungi karena wartawan, profesi wartawan, bahkan ke luar negeri, ke Korea, ke Hong Kong, kemana-mana, Singapura, itu karena wartawan. Selama 46 tahun ini ya. Jadi itu, kalau Indonesia ini jangan ditanya, mungkin yang belum pernah saya injak sekarang hanya Papua. Kalau daerah lain hampir semua itu Aceh sampai ke apa. Itu terkait jurnalis ya? Karena pekerjaan jurnalistik. Diajak orang, kadang-kadang kita mendampingi pejabat. Nah, itu karena profesi wartawan. Ya artinya kalau hidup saya, ya katakanlah saya sudah bertekad itu saya adalah dunia wartawan. Karena bagaimanapun dalam usia sekarang 69 jalan 70 tahun, nggak mungkin lagi ada pekerjaan lain yang saya bisa hidupi. Dan kebetulan juga pimpinan saya masih memberi kesempatan kepada saya untuk bergelut di bidang kewartawanan, apalagi saya sehari-hari tempat nongkrong lah saya bilang itu di DPR, MPR dan DPD di Senayan sana. Jadi saya pun merasa wah ini, dan itu juga satu kesempatan untuk melakukan katakanlah sinergi dengan anggota-anggota DPR, terutama dari daerah Sumatera Utara. Ya itulah awalnya. Suka duka jadi jurnalis Pak Jamida apa? Karena saya dengar juga ada enaknya juga jurnalis ini, mudah menjumpai atau bisa berbincang-bincang hangat dengan pejabat, kita tidak merasa canggung bicara dengan mereka begitu. Kalau sukanya banyak sana. Ya. Seperti saya bilang tadi, karena kita wartawan, kita bisa bertemu dengan mulai dari bawah, apakah itu tukang beca, apakah itu tukang ojek kalau sekarang ini, sampai pejabat, bahkan menteri. Ya. Kita sering ketemu karena kita wartawan, pejabat, bahkan pengusaha juga. Ya kan? Tapi dukanya ada juga apa? Kadang-kadang seseorang itu kita udah berjanji, udah ketemu tanggal sekian jam sekian, tiba-tiba dibatalin, kan ada juga. Padahal kita tinggalkan yang lain karena udah berjanji dengan katakanlah dia. Saya itu udah tak perlu sebutkan nama, dan itu tidak banyak. Nah, itulah misalnya kalau soal dukanya. Kalau yang lain saya kira nggak ada lagi. Sukanya tadi bisa sebutkan. Jika itu umur manusia 46 tahun, ini kalau Tuhan masih izinkan masih bisa melewati profesi ini 50 tahun, itu kan sudah dewasa sebenarnya manusia. Apa kira-kira pesan dari seorang senior yang mencecap asam garam sebagai jurnalis untuk mereka yang memulai karir di jurnalis atau mereka sedang hangat-hangatnya menjalankan dunia ini begitu? Kalau saran saya, tekuni profesi itu dengan sesungguh hati, sesungguhnya tekuni. Dan yang kedua, harus tetap belajar. Sepintar apapun kita, pasti ada orang yang lebih pintar. Apalagi sekarang zaman berkembang. Dulu saya masih alami itu mengetik pakai apa namanya itu? Ketik ini. Sekarang kan sudah pakai HP yang canggih. Gitu. Jadi artinya disitulah perlunya belajar. Anak muda beradaptasi terus ya. Terus belajar sampai ya katakanlah sampai usia tua kita. Dan itu saya lakukan itu. Walaupun saya misalnya kan udah berumur 70 tahun, saya tetap belajar kok. Termasuk di bidang musik ini. Dari singgung yang ada, saya geluti terus.
Walaupun saya sering dari Farhada ya, sering juga. Walaupun juga sering saya tetap belajar dan saya merasa merasa saya lebih pintar dari orang lain, tidak ada itu. Selama hidup harus belajar. Harus belajar selama hidup. Selama hidup harus belajar. Sesuai dengan profesi kita itu yang diutamakan. Yang lain itu tambahan lah itu. Misalnya kalau kita jadi kalau misalnya saya jadi guru, ya profesi itu digeluti secara lebih utama gitu. Kalau wartawan itu, yang lain apakah misalnya jadi ya katakanlah Niambi atau dengan pengusaha, ya gugus saja, nggak apa-apa itu. Tapi ada utama dulu. Jadi apa kita dari pengusaha? Ya pengusaha itu lagi digeluti. Dari wartawan itulah dulu yang utama dan itu. Ya itu saran saya kepada yang muda. Dan itu jangan pernah berhenti belajar. Pak Jamida, seorang jurnalis yang lama jadi jurnalis di koran, sahabat Suara Tapian, koran yang digeluti atau media yang digeluti dari Pak Jamida ini adalah SIB, Sinar Indonesia Baru, koran yang sangat terkenal dari dulu sampai sekarang di Sumatera Utara dan tersebar di wilayah Indonesia ini, tapi pusat redaksinya ada di Kota Medan. Pertanyaannya, Pak Jamida, ini kan tadi kan sudah disebut perubahan yang masif ini. Dulu kan masih mengetik dengan mesin ketik biasa. Sekarang begitu canggih teknologi informasi ini. Tentu kita kagum, apalagi anak-anak muda sekarang sangat mudah beradaptasi dengan teknologi ini. Apa kira-kira pesan dari Ketua agar juga kita mengikuti rambu-rambu atau seperti kode etiknya begitu? Karena sekarang orang juga bisa sebut wartawan warga, tidak harus jadi di media sosial membuka ruang itu. Ya, itu tadi kita harus berpikir jernih. Sebenarnya kita mau jadi wartawan apa? Cetak tentu beda dengan elektronik, dengan televisi, dengan apalagi online. Tapi semua bidang itu harus kita geluti. Di mana kita? Kalau online kan singkat beritanya, tapi berlanjut dia. Wah, mereka berlanjut. Kalau cetak bisa lebih panjang, kan? Tapi kan besok baru bisa, ya kan? Apalagi sekarang masyarakat cenderung kan ingin cepat. Instan ya? Iya, instan dia. Wah, ya, lalu itu dibikin dari online, dibikin dari sini, misalnya baru diviralkan. Itu kan cepat dia menyebar. Kalau cetak, ini maaf ini, walaupun saya tetap di media cetak, ya kan? Walaupun ada online, makanya sih di samping cetak ada online. Ya. Nah ini itu tadi harus kita mengikuti perkembangan zaman. Di situ kita geluti, nah, disitulah kita belajar terus. Jangan misalnya kita ketinggalan. Anak muda sekarang, ya kan, gampang dia ngetik dia apa kan di HP yang canggih. Kalau saya kan tidak. Tapi saya merasa kalau itu berita, saya nggak ketinggalan juga. Walaupun itu soal kemampuan menulis itu juga dipengaruhi dengan visi-visi dari media kita, ya kan? Media Kompas, SIB, Suara Pembaruan, media Indonesia ada visi-visi tersendiri, karena apa? Basisnya itu berbeda-beda. Tapi yang juga misalnya, coba dilihat dulu, ini basisnya kemana ini? Tabian ini, majalah ini. Nah, tapi ini diingat juga, terutama media cetak itu dipengaruhi dengan katakanlah yaitu pertama dengan pemasangan iklan, udah itu apa namanya itu ampetorial, rubrikasi. Ini makanya banyak sekarang katakanlah
media cetak itu agak menurun dia opelahnya. Karena itu tadi, sik dulu, dia katakanlah ratusan juta iklannya. Sekarang menurun karena di samping banyak media, televisi juga banyak, tentu banyak ke situ orang berlomba-lomba untuk itu. Tapi kan itu memang tidak salah itu, karena bagaimanapun orang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kan, gitu. Tapi satu lagi, jangan putus harapan. Wartawan juga bisa hidup kok, bisa hidup. Nah, asal digeluti dengan benar. Satu, ya, istilahnya kasarnya, jangan mementingkan yang lain, ya kan? Katakanlah, wah, jangan itu dengan sendirinya. Kalau dalam hidup saya, berbuatlah yang baik kepada orang lain supaya kamu juga menerima yang baik dari orang lain. Tidak mesti dari misalnya kita berikan yang baik kepada si A, dari situ balasnya tidak. Pasti Tuhan menunjukkan dari pihak-pihak lain. Ya. Wartawan ini atau jurnalis ini kan butuh juga, selain mereka punya wadah di tempat dia bekerja, ada yang perusahaan besar, ada juga yang kecil. Ya, perlu punya wadah. Saya juga dengar teman-teman dari komunitas dari Batak punya forum atau wadah. Karena apa juga butuh wadah untuk tempat berbicara, tempat diskusi, ya mungkin guyup dengan sama-sama satu segmen begitu. Ya, bisa cerita soal forum jurnalis Batak yang Pak Jamida ketua umumnya. Baik, Pak Ozok Marluga. Sekarang kita bicara soal Forzuba. Ya. Awalnya kan hanya semacam paguyuban begitu. Kalau ide awal itu, kumpul dengan diskusi tentang topik-topik yang kita cari, tapi belakangan berkembang supaya Forzuba ini ada yang tujuannya yang lebih baik. Jujur saja, kalau ide saya jangan dianggap sarai. Waktu karena saya di DPR itu ada orang banyak berkerumun. Waktu itu misalnya wawancara seseorang, oh itu bodrek itu, Batak lagi kan? Waduh, hati kecil saya terenyuh. Bagaimana? Saya Batak, di sana ada bodrek, ada yang disebut wartawan apa? Bagaimana? Kita bentuklah semacam forum. Bagaimana kita nanti tempat diskusi supaya yang tidak ada, katakanlah medianya apa, kita minta ada masukan, kita beri masukan, mereka juga kita harapkan peduli tentang apa. Jadi tujuan perjuangan yang utamakan sebenarnya kegiatan sosial, sosial. Tapi jangan lupa, bukan hanya untuk anggotanya, tetapi juga untuk masyarakat. Ya kalau boleh di daerah Sumatera Utara juga, kita lihat perkembangannya. Tetapi kita juga ingin meminta pengertian dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara, pengusaha, termasuk anggota-anggota DPR. Kita bersinergi lah. Kita bersinergi apa yang bisa kita lakukan, dan nanti kalau kita katakanlah minta bantuan, tolonglah dibuka pintu hatinya. Nah, itu. Jadi saya dekat banyak, saya sebut anggota DPR di daerah Sumatera Utara, bahkan yang bukan daerah pemilihan Sumatera Utara, saya sebutlah, katakanlah Masinton Pasaribu, daerah pemilihannya Jakarta Pusat dan Selatan, tapi saya dekat loh. Nah, kalau yang daerah Sumatera Utara ada Trinidad Panjaitan, ada Junimat Girsang, ada Sihar Sitorus, ada banyak lah. Lahmut Sinaga, ada Lahmut Sinaga.
Jadi inilah kalau hati saya ingin bersinergilah kita, apa yang bisa kita lakukan, termasuk kepada anggota perjuangan. Saya minta supaya ada kepedulian. Tadi ditanya saya, apa tujuannya apa? Membangun kebersamaan di antara wartawan Batak lagi itu. Kebersamaan itu pun berarti sama-sama berbuat, misalnya ya ini lakukan, bukan. Boleh hanya tenaga, boleh hanya pemikiran, boleh yang lain-lain materi bisa. Tapi kalau yang tiga-tiga ini ada tenaga, ada pemikiran, ya, yang jernih untuk supaya maju, ada duit, saya kira bagus, bisa maju. Nah inilah teman-teman di Perjuba, saya harap gini, yang peduli. Jangan dianggap ini cari duit, bukan. Tetapi tujuannya mulia seperti itu. Ya. Forum Jurnalis Batak ini katanya digagas jauh sebelumnya sebenarnya, tapi mulai diberanikan berdiri di awal pandemi tahun 2020, sampai 3 kali rencana deklarasi, 3 kali gagal. Tanggal 9 Desember di Sopomar Pikir, hari Kamis itu, rencana Forum Jurnalis Batak ini setelah di Februari 2021 mendapat izin dari AU, dari Kementerian Hukum dan HAM, bisa cerita tentang proses-proses tanggal 9 Desember ini 2021 ini deklarasi. Sebelumnya 3 kali gagal begitu. Iya. Memang sudah lama ini direncanakan untuk deklarasi, sudah lama. Cuma itu tadi kendalanya pandemi sebenarnya. Ya. Sebelumnya itu karena kita proses, kita berbuat persiapan, tiba-tiba pandemi. Ya. Ini sebenarnya PPKM ketua ya. PPKM. Lalu sekarang kita sudah sepakat ini tanggal 9 Desember di Sopomar Pikir. Kaitan tempat ini juga kita berterima kasih kepada Pak Edi Stemorang, yang bersedia bertempat. Dan dari dulu juga memang Pak Edi ini selalu kita minta saran, kita minta masukan bagaimana supaya Perjuba ini baik ke depan. Dan yang lain juga kita minta juga saran-saran. Ya, kadang lupa saya namanya. Ada juga mungkin si kapten itu ya, Darwis Panjaitan, dan yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan tanggal 9 Desember ini tidak ada lagi kendala. Tetapi saya harap semua pihak lah yang terkait memberi perhatian supaya ini terlaksana. Kenapa? Karena kalau hanya saya sebagai ketua umum, bahkan mungkin sekretaris bendahara di 3 ini, itu nggak jalan itu. Harus ada kebersamaan. Ya. Harus ada kebersamaan. Itulah kuncinya membangun kebersamaan itu dan sinergi. Jadi tanggal 9 Desember 2021 hari Kamis pukul 10 dengan acara sederhana Forum Jurnalis Batak akan dideklarasikan. Mungkin nanti juga akan ada streaming live di YouTube. Pesan terakhir mungkin ke halayak umum, khususnya untuk orang Batak, Ketua, tentang deklarasi 9 Desember. Apa himbauan dari Ketua terakhir? Ya, himbauan saya kepada masyarakat, janganlah, sekali lagi janganlah dianggap forum ini untuk mencari kepentingan pribadi. Ya. Gitu. Karena bagaimana? Ini kepentingan masyarakat juga. Kita juga punya kepentingan mempublis
kawasan Danau Toba yang dibuat pemerintah pusat jadi salah satu pusat wisata Indonesia ya. Oh iya, karena bagaimanapun walaupun kita wartawan yang tinggal di Jakarta, ya, kita harus peduli juga di Unapasuki. Itu harus peduli, karena itu tanah kelahiran kita. Bagaimana caranya? Itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta kita. Kita kan, media kita itu kan media informasi sebenarnya. Ya. Sesuai dengan media kita itu, ya kita informasikan. Suatu saat nanti, kita juga, kalau di hati saya, di daerah Sumatera Utara, apakah itu di Balige, di Samosir, di Bumba, kita bikin semacam silaturahmi untuk mengajak masyarakat supaya berbuat sesuatu yang baik untuk masyarakat itu sendiri, ya kan? Nah, dalam bentuk bagaimana, ya nanti kita bikinkan, kita ajak yang tokoh-tokoh lah, ya kan? Tapi saya minta kepada masyarakat supaya ya, pedulilah kepada daerah kita, kawasan Danau Toba. Sekarang coba nanti ya, sekarang ada juga di situ aktual ya soal KZA, keramba, ya, jaring apung ya, KZA. Itu aktual itu. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang apa. Tetapi kalau bagi Porzuba, coba nanti kita kaji bersama sebenarnya bagaimana kehadiran KZA ini. Nah, ya mudah-mudahan Pak Tibis Silalahi masih sehat ya, kita ajak nanti bagaimana masukan dan yang lain-lain banyak saya kira saya kenal baik dengan Pak Tibis Silalahi dan sering dulu komunikasi kita, mudah-mudahan sehat-sehat ya kan, karena usia beliau kan sudah 89 kalau ya. Lupa saya, udah di atas 80 lah. Di atas 80. Mungkin 85 kali. 80 ya. Saya aja udah 70. Ya. Iya kan? Jadi itulah. Jadi artinya masyarakat yang di perantauan dimanapun di seluruh Indonesia bahkan dunia harus memberi perhatian kepada kawasan Danau Toba karena itu kan udah ditentukan pemerintah itu sebagai objek wisata strategis ya yang ditentukan oleh Presiden. Sedikit lagi Ketua, bagaimana nanti rencana Forum Jurnalis Batak ini setelah dideklarasikan? Karena barangkali ini karena YouTube, teman-teman kita jurnalis Batak yang berada di provinsi lain barangkali mendengar ini, mungkin mereka juga bisa buat forum jurnalis daerah mereka begitu. Ini kan program jangka pendek, deklarasi. Ya. Setelah deklarasi, kita akan membahas apa berikutnya. Ya mungkin juga pertama itu kita bahas tujuannya, tujuannya yang apa, visi misinya apa, dan kedua membentuk ya forum juga di wilayah-wilayah. Nah, jadi saya harap teman-teman di daerah juga ya kan, ya berilah perhatian. Kita kerjasama ya. Kita kerjasama. Seperti saya bilang tadi, mungkin sebagian besar kalau yang katakanlah yang lansia lah, aku bilang ada yang kenal saya, tapi kalau yang muda-muda itu tidaklah, ya kan, yang muda-muda itu. Tapi saya yakin, ya kan, kalau misalnya ada tadi ingin membangun kebersamaan, yang muda-muda ini juga banyak kok yang apa, ya, yang katakanlah pemikirannya bisa jauh ke depan. Yang muda-muda ini banyak pintar, banyak pintar. Saya, kalau ketemu ya, berbincang saya, oh ya jauh. Nah, kita kalau saya misalnya ya udah, karena ya usia itu faktor juga sudah mulai terbatas, daya ingat juga terbatas, makanya saya Pak Juari Porzuba dia mudah-mudah pedulilah. Jangan hanya melihat dari jauh, dekatlah, dekat dalam arti tadi bisa dekat dengan hanya tenaga, bisa dengan pemikiran, ya kan. Nah,
oh ini begini, coba kita bikinlah begini. Nah, kalau bisa ya itu tadi, apapun kita kerjakan, memang uang bukan segalanya, ya, tetapi segalanya perlu uangnya. Demikian sahabat Suara Tepian, bincang-bincang kami dengan seorang jurnalis yang banyak mencecap asam garam kehidupan. Terima kasih Pak Jamida. Terima kasih juga kepada Suara Tepian, Zen, Perjuba, dan Suara Tepian. Oke. Ya.